Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya dijawil sama Mas Budi dan disebut-sebut Pak Agus Poto. Ya sebenarnya apa yang disampaikan Dr. Agus Poto tadi sudah merupakan mengapa ada keinginan untuk membuat satu pedoman bagaimana supaya tadi visi Muhammadiyah itu menjadi membentuk masyarakat Islam itu eh, terwujud. Nah, kesimpulannya bisa terwujud kalau pribadi-pribadinya itu jadi Muslim yang sebenar-benarnya. Nah, istilah Pak Agus tadi Muslim sejati. Nah, timbul lagi pertanyaan, lah orang Muslim yang sebenar-benarnya itu karakternya bagaimana? Ya, sudah sehingga bisa menjadi ciri khas, bisa mengantarkan setiap Muslim menjadi Muslim yang sebenar-benarnya. Kenapa harus jadi Muslim yang sebenar-benarnya? Ini yang jadi visi Muhammadiyah. Kalau saya dulu mendapat pelajaran bahwa Kiai Dahlan itu pun mendirikan Muhammadiyah karena berpikir bahwa Indonesia ini mayoritas Islam. Indonesia ini sumber daya alamnya luar biasa. Tapi kok dijajah? Nah, kenapa kok dijajah? Nah, idenya itu adalah bagaimana supaya Indonesia ini dulu Hindia Belanda menjadi suatu masyarakat atau suatu komunitas yang dipimpin oleh Islam, orang-orang Islam. Nah, supaya memimpinnya betul-betul Islam, ya harus menjadi orang Islam yang sebenar-benarnya. Nah, itu menyambung ke sana. Nah, akhirnya Mas Agus Sukoco mengatakan bahwa, lah saya punya, tapi ini ada 7 kebiasaan yang sudah dikembangkan di Kalimantan Timur. Ya, mari kita perdalam lagi, akhirnya di Majelis Tabligh lahir 9 kebiasaan itu. Yang insya Allah dengan 9 kebiasaan ini, kita bisa betul-betul menjadi Muslim yang sebenar-benarnya, Muslim sejati. Yang kalau itu terjadi, tentu Allah akan memberi barokahnya. Ya, Allah akan memberi. Dan kita bisa menjadi pemimpin-pemimpin di negara yang mayoritas penduduknya Islam ini. Ini akhirnya ke sana. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, dalam sholat kita selalu berdoa, ihdinas sirotol mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, Allah menjawabnya di Al-Baqarah ayat 2. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi kalau mau dapat petunjuk, kitab ini isinya petunjuk. Nah, ini yang kembali tadi membaca Quran. Dan nun sewu ya bagi bapak-bapak yang ibu-ibu yang sudah pengalaman dengan dekat dengan membaca Al-Quran setiap hari, pasti akan terasa hidupnya itu lebih nyaman. Nah, ini nggak bisa diuraikan dengan kata-kata, harus dirasakan sendiri. Nah, itulah Bapak-Bapak sekalian. Nah, yang terakhir ini menjadi refleksi juga. Eh, 2 minggu yang lalu kita mendengar Iran bisa
menyerang Israel menembus Tel Aviv. Nah, kemarin ngobrol-ngobrol, apa rahasianya? Ya, rahasianya relatif mengatakan ya karena Islamnya kuat. Walaupun kita berbeda dalam segi pemahaman tanah Syiah ini Sunni, tapi ya perilaku pemimpin-pemimpin mereka itu yang menunjukkan ya ketaatannya yang luar biasa pada imamnya, pada Islam, pada Al-Quran. Nah, mudah-mudahan kita bisa lebih lebih kuat dari itu. Saya dari dulu ngomong-ngomong sama Pak Agus Sekoco, yang bisa nanti mengalahkan Israel itu adalah Indonesia. Tapi kapan kita nggak tahu. Nah, ini mudah-mudahan forum-forum kecil ini bisa membangkitkan semangat keislaman, semangat ketuhanan yang luar biasa. Wah, itu merupakan satu kekuatan yang luar biasa. Sementara itu dulu Pak Agus, Pak Budi, Pak lain-lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Tiga hal yang sangat menyentuh dan kalimat terakhir ini menjadi satu motivasi gitu ya, sekalipun disampaikan tidak secara berapi-api tapi cukup sangat membakar gitu ya. Semangat kita untuk bagaimana mewujudkan pemimpin-pemimpin masa depan dengan implementasi golden habit yang seutuhnya, karena ini menjadi salah satu jalan atau bagian untuk bagaimana kemudian menuju kegemilangan umat itu sendiri ya dengan implementasi golden habit ini. Terima kasih Ustadz. Sekali lagi sehat selalu untuk Ustadz Ismail.